Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Melalui program Bible and Coffee, saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan tetap terus memegang kebenaran firman Tuhan. Karena landasan hidup kita bukanlah apa yang terjadi hari-hari ini, tapi landasan hidup kita adalah firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan jelaskan kepada setiap kita bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita adalah orang-orang yang hidup bukan karena melihat, sekalipun yang kita lihat seringkali membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita gentar. Tapi kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya. Percaya terhadap penyertaan Tuhan atas hidup kita, percaya akan pembelaan Tuhan atas hidup kita, dan percaya akan adanya mujizat sampai hari ini. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan saat yang indah ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami ada oleh karena Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menolong kami, bahkan Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena pertolongan Tuhan. Kami sadar betul kami perlu firman-Mu. Tuhan tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali dalam panggilannya Musa mengalami ketidakpercayaan diri, sehingga ada begitu banyak argumen ketika Tuhan mengutus Musa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi yang saya pelajari sebenarnya adalah bahwa Musa melihat dirinya sendiri dengan penuh kekurangan, dengan penuh keterbatasan. Itu sebabnya kenapa Musa banyak kali menolak gitu kan. Karena sebagai manusia Musa mengalami begitu banyak kekurangan. Tapi Tuhan bilang, aku mengutus engkau. Nah, coba kita lihat saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini yang saya mau bagikan buat setiap kita agar kita menyadari bahwa bersama Tuhan kita dahsyat. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan ya. Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Jadi ketika Tuhan mengutus Musa, yang Musa lihat bukan Tuhan yang mengutus, tapi yang Musa lihat, aduh, aku ini siapa? Aku ini tidak layak, aku ini gak bisa, aku ini penuh kekurangan. Bukankah itu yang sering kali saudara dikasih dalam Tuhan, kita mulai entertain pikiran kita ketika kita menghadapi masa-masa sukar, bahkan ketika kita dipercayakan untuk melayani, aduh, pendeta saya mah gak bisa, aduh jangan saya deh, aduh jangan dulu deh. Saudara dikasih dalam Tuhan, demikian pula yang Musa alami. Musa bilang, siapa aku ini? Musa merasa diri tidak layak. Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan menjawab Musa, bukan memberitahukan, ya engkau Musa, bukan saudara. Tapi Tuhan bilang di ayat yang ke-12 bilang, lalu firman Tuhan, bukankah aku yang menyertai engkau? Lihat saudaraku, jadi ketika Musa menganggap diri, aduh saya gak bisa, aduh siapa saya, aduh saya gak mungkin lah bisa melakukan hal ini. Tuhan cuma ingetin Musa, jangan lihat dirimu, aku yang mengutus engkau, aku yang menyertai engkau. Amin. Ini sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari, betul saya penuh dengan kekurangan, betul saya penuh dengan keterbatasan, saya masih kurang di ini, kurang di situ, saya masih punya keterbatasan, saya masih lemah.
Tapi saya percaya ketika Tuhan menyertai saya cakap menanggung segala perkara. Bahkan Tuhan memberikan tanda bagi Musa, membuktikan bahwa Tuhan menyertainya. Ayat selanjutnya, inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Musa pernah mengalami suatu keadaan di mana dia fokus hanya kepada diri. Yang dia lihat adalah dirinya sendiri. Sehingga dia gak berani melangkah, gak berani mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Padahal sudah dikasih dalam Tuhan, Musa sudah melihat disertai Tuhan dengan 3 tanda ajaib. Baik tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang kena kusta sembuhkan, bahkan air sungai Nil yang kembali yang menjadi darah. Ini bukti penyertaan Tuhan. Tapi Musa sama sekali tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga akhirnya Musa bilang, aduh Tuhan, utuslah orang yang pantas untuk engkau utus. Di ayat terakhir bilang seperti itu. Ini membuktikan bahwa Musa melihat dirinya. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan. Betul kita banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita cuma bisa bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku. Kita percaya Tuhan akan memperlengkapi kita kok. Dia yang menyertai kita, dia juga yang mendidik kita. Dia yang menyertai kita, dia juga yang mendewasakan kita. Dia yang menyertai kita, dia juga yang menolong kita dalam kita menghadapi segala sesuatu. Hal yang sama, bukan hanya Musa yang mengalami, tetapi Gideon pernah mengalami hal yang sama. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini yang harus digarisbawahi. Tuhan mengutus Gideon, tapi bukan pakai kekuatan Gideon, tetapi Tuhan mengutus Gideon dengan penyertaan dan kuasanya. Lalu apa jawab Gideon di ayat 15? Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lihat saudara, Gideon sama seperti Musa, melihat kekurangan-kekurangan kepada dirinya, kepada kaumnya, sehingga akhirnya tidak ada rasa kepercayaan diri. Makanya di ayat 16 saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan teguhkan lagi perkataannya, firman-Nya kepada Gideon. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Bukan kita yang sanggup mengadakan mujizat, tetapi karena penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita untuk memperlihatkan, mendemonstrasikan kuasa Allah dalam kehidupan setiap kita. Makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini apapun yang kita hadapi, jangan bandingkan masalahmu dengan kekuatan. Engkau akan lemah. Ketika engkau membandingkan masalahmu, engkau membandingkan pergumulanmu, jangan dengan kekuatanmu engkau membandingkannya, tapi bandingkannya dengan kuasa daripada Allah. Sehingga akhirnya kita dapat berkata, Allahku lebih besar dari segala masalahku. Allahku melebihi segala sesuatu yang aku hadapi hari-hari ini. Sehingga kita gak menjadi orang-orang yang memandang masalah kita dan membandingkan diri kita dengan masalah itu. Tapi kita melihat masalah itu dari sudut pandang Tuhan melihat. Dan kita berkata, hai masalah, aku masih punya Tuhan yang besar. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan firman-Mu untuk tetap terus mengingat bukan kami, tetapi Tuhan yang berperang menggantikan kami. Kalau kami membandingkan diri kami dengan segala masalah yang kami hadapi, sungguh kami menyadari kami lemah, kami tidak mampu, kami tidak bisa. Tapi ketika Tuhan menyertai kami, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Allah kuatkan, teguhkan, ingatkan firman-Mu hari ini, bahwa bukan kami, melainkan Allah yang berperang menggantikan kami.
Sehingga kami tetap kuat menghadapi masalah, kami tetap bangkit dari setiap keterpurukan kami. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat, Allah yang memberikan kelegaan. Damai-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.